Selamat pagi anak-anak, hari ini kita mau melakukan pembelajaran 5 subtema 1, tema 2. Hari ini kita mau belajar mengenai IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa melakukan pembelajaran tematik pembelajaran kelima. Semoga kami bisa belajar dengan baik hari ini dan memahami materi yang diberikan sehingga berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pernafasan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar juga mengenai itu, tetapi hari ini akan diperdalam lagi, yaitu mengenai pernafasan dada dan pernafasan perut. Selanjutnya untuk bahasa Indonesianya, kita akan belajar untuk membuat pertanyaan dari bacaan teks. Selanjutnya untuk SPDP, kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis minor. Jenis-jenis pernafasan pada manusia. Yang pertama itu ada pernafasan dada. Pernafasan dada itu pernafasan dengan menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk. Selanjutnya ada pernafasan perut. Pernafasan perut itu adalah pernafasan dengan bantuan otot rongga dada atau diafragma. Nah, untuk memperjelasnya kita akan melihat video berikut lalu dipahami mengenai pernafasan dada maupun pernafasan perut. Seperti itu ya. Menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya. Sederhananya, begitulah kira-kira mekanisme pernapasan. Tapi kadang ketika kita menjadi anggota paduan suara atau berlatih bernyanyi, coach bilang, "Ayo, gunakan pernapasan perut." Emang ada pernapasan perut? Atau ada pernapasan lain? Mulut kali? Atau dada? Atau malah nafas panjang, nafas pendek? Supaya lebih jelas, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Ketika kita menarik nafas, oksigen masuk ke dalam rongga hidung lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung ketika kita menghembuskan nafasnya. Ketika kita melakukan respirasi atau pernafasan, ternyata terjadi dua mekanisme pernapasan loh. Apa saja ya? Yang pertama ada inspirasi. Mekanisme pernafasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar. Nah, itu adalah mekanisme yang pertama, yaitu inspirasi. Yang kedua ada ekspirasi. Kebalikannya, mekanisme pernafasan ekspirasi atau yang disebut juga dengan ekshalasi itu melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada itu berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Secara prinsipnya, tekanan udara yang ada dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Nah, berdasarkan otot yang terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua. Tadi Mr. Klik sempat menyinggung nih, ada
yang namanya pernafasan perut. Ayo pakai pernafasan perut. Nah, di sini menurut berdasarkan otot yang terlibat itu ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, di pernapasan dada seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk di sini. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan. Yang kalau kita sebagai umat manusia nih, standby aja, badan kita otomatis melakukan pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada itu seperti saat inspirasi, itu otot tulang rusuknya akan berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Nah, hasilnya nanti dada kita mengembang dan saat ekspirasi otot antar tulang rusuknya itu berelaksasi. Jadi di sini coba sekarang kalian mengembuskan nafas deh. Bagaimana otot antar tulang rusuknya? Terasa santuy kan? Rasa santai kan di sini? Di saat ini karena ada udara-udara keluar, volume rongga dada itu akan mengecil. Kalau masih bingung, coba sambil praktekkan menempelkan tangan di dada kalian masing-masing ya. Itu rasakan pertambahan volume rongga dada dan saat kamu menarik nafas dan relaksasi otot antar tulang rusuk itu pada saat menghembuskan nafas. Bagaimana yang dirasakan? Apakah mengembang atau mengepis di situ? Nah, jangan dihafalin tapi coba dipraktekkan. Selanjutnya adalah pernafasan perut. Lain halnya dengan pernapasan dada, pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Letaknya ada di bawah perut. Makanya namanya pernapasan perut. Nah, coba sekarang letakkan tangan kamu di perut kalian masing-masing. Coba kita lakukan proses pernafasan. Dorong perut kalian, kemudian perlahan sambil menarik nafas. Jangan gunakan pernafasan dada ya. Di saat ini otot diafragma kamu yang berkontraksi kalau menggunakan pernapasan perut, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar. Volume rongga dada kamu akan membesar. Itu pada saat kalian menghirup udara. Jadi otot diafragma berkontraksi sehingga diafragmanya akan mendatar dan volume rongga dada akan membesar. Sekarang kebalikannya, coba hembuskan nafas kalian. Kalian akan merasakan otot diafragmanya relaksasi yang membuatnya melengkung ke rongga dadanya di sini dan volume rongga dada juga mengecil. Gimana? Udah paham belum? Nah, dalam hal ini kita coba tarik nafas dan keluarkan nafas sebagai acuan pernafasan. Jadi acuannya begini, secara lebih mudah pernapasan dada itu erat kaitannya dengan otot-otot tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut erat kaitannya dengan diafragma. Berikut adalah ulasan tentang mekanisme sistem pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Oke, kalau tadi kita sudah belajar mengenai pernafasan dada dan perut, sekarang untuk bahasa Indonesianya, kalau kemarin kan kita sudah belajar mengenai kegunaan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa, itu untuk apa saja. Nah, sekarang Bu Widi minta untuk kalian mencari bacaan di internet, di buku, di majalah, atau di mana saja. Akan tetapi itu hal yang berkaitan dengan fungsi organ pernafasan dada dan perut. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai organ pernafasan itu apa saja. Nah, tadi juga sudah belajar mengenai organ pernafasan dada dan perut itu menggunakan organ apa saja. Kita sudah belajar yang di awal tadi. Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, Ibu minta supaya kalian mencari bacaan dari internet, buku, atau majalah seperti itu ya. Lalu bacaan itu kalian tuliskan atau kalian print, lalu kalian buat pertanyaannya dari bacaan tersebut menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu silahkan dikerjakan di buku tugas atau di print dan akan diperiksa hari Selasa. Seperti itu ya anak-anak, kalian paham kan akan tugasnya? Oke, kalau sudah seperti itu, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis minor. Kemarin kita sudah belajar mengenai diatonis mayor yang sifatnya riang, semangat. Kita akan belajar mengenai
tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunan nadanya intervalnya itu 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Seperti itu ya. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor adalah yang pertama, sifatnya sedih kalau lawannya mayor kemarin, semangat kalau minor sifatnya sedih, lalu kurang bersemangat, lalu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan a, seperti itu ya, seperti yang digambar ini, la sama dengan a. Lalu mempunyai intervalnya 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1, seperti itu. Nah, beberapa lagu yang bertangga nada diatonis minor adalah Gugur Bunga, lalu Mengheningkan Cipta, lagu Syukur. Nah, itu adalah beberapa lagu nasional yang menggunakan tangga nada diatonis minor. Ada 3 jenis tangga nada diatonis minor. Yang pertama ada tangga nada diatonis minor asli. Tangga nada diatonis minor asli itu merupakan tangga nada minor yang hanya memiliki nada-nada pokok dan belum mendapat nada sisipan. Selanjutnya, yang kedua ada tangga nada minor harmonis. Nah, tangga nada minor harmonis adalah tangga nada minor yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah laras. Di dalam tangga nada ini deretan naik dan turun tetap sama. Seperti itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah yang ketujuhnya saja. Seperti itu. Lalu tangga nada minor melodis. Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, tangga nada ke-6 dan ke-7 tersebut diturunkan setengah laras. Seperti itu. Jadi pas naik itu dinaikkan setengah laras, pas turun diturunkan setengah laras. Seperti itu. Nah, kita hari ini sudah belajar mengenai apa saja. Kita sudah belajar mengenai pernafasan dada, lalu pernafasan perut, lalu organ-organ apa saja yang digunakan ketika melakukan pernafasan, dan juga kita sudah belajar untuk mencari bacaan di internet, lalu belajar membuat pertanyaan dari apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, seperti itu ya. Lalu kita sudah belajar juga mengenai tangga nada diatonis minor yang memiliki sifat sedih, kurang bersemangat, lalu diawali dengan nada la sama dengan a, dan juga dengan interval 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Dan juga contoh-contoh lagu nasional dengan menggunakan tangga nada diatonis minor itu ada Gugur Bunga, lalu Mengheningkan Cipta, dan Syukur. Seperti itu ya. Nah, untuk latihan soalnya silakan kerjakan latihan soal pembelajaran 5 halaman 27 di buku atau LKS. Lalu akan diperiksa hari Selasa. Jadi jangan lupa untuk mengerjakannya. Seperti itu ya, dikerjakan terlebih dahulu baru boleh main. Seperti itu. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor absen di kolom komentar sebagai tanda kalau kalian sudah mengikuti pembelajaran sampai akhir. Oke, nanti akan Ibu kirim pembelajaran ke-6. Semoga kalian bisa mendengarkan dan menerima atau mengikuti pembelajaran ke-6 dengan baik. Selamat pagi, semangat!